Baik, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Putra Abdul Said Asis. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan Kupang, tingkat 1, kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang konsep patofisiologi perdarahan dan pembekuan darah. Baik, yang pertama adalah perdarahan. Jadi darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport serta fungsi hemostasis menurut Sadikin pada tahun 2014. Sedangkan menurut Handayani dan Wibowo pada tahun 2008, darah adalah medium transport di dalam tubuh. Sedangkan perdarahan sendiri merupakan keluarnya darah dari sistem kardiovaskuler yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh dengan jumlahnya yang bermacam-macam, mulai dari sedikit sampai mengakibatkan kematian. Selanjutnya, darah terdiri atas dua komponen, yaitu komponen seluler atau cairan dan komponen sel-sel darah menurut Kiswari pada tahun 2014. Nah, yang pertama adalah komponen seluler. Komponen seluler disebut sebagai plasma atau serum. Nah, plasma mengandung 90% air dan 10% sisanya adalah bahan-bahan terlarut. Misalnya adalah ion-ion, glukosa, asam amino, hormon, dan berbagai macam protein. Serum pada dasarnya sama dengan plasma, tetapi tidak mengandung fibrinogen yang merupakan faktor koagulasi atau pembekuan darah. Yang kedua adalah komponen sel darah. Nah, komponen sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Ada berbagai jenis perdarahan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perdarahan interna. Jadi, perdarahan interna merupakan perdarahan yang terjadi di dalam tubuh. Sedangkan yang kedua adalah perdarahan eksterna, yaitu perdarahan yang terjadi di luar tubuh. Berikut adalah etiologi perdarahan. Jadi, berbagai penyebab terjadinya perdarahan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerusakan pembuluh darah. Jadi, kerusakan pembuluh darah dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat penyakit kronis seperti hipertensi, hiperglikemia, dan diabetes yang dapat menyebabkan pembuluh darah rusak dan mengalami pengerasan akibat penimbunan lemak atau arteriosklerosis. Perdarahan yang terjadi pada seseorang menimbulkan akibat yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perdarahan lokal, yaitu perdarahan yang terjadi akibat penekanan pada suatu area. Dan yang kedua adalah perdarahan sistemik akibat dari perdarahan yang terjadi sesuai dengan besar kecilnya perdarahan dan waktu kejadian perdarahan. Sebagai contoh, akan terjadi shock sebagai akibat dari perdarahan besar dan waktunya cepat. Sebaliknya, akan terjadi anemia sebagai akibat terjadinya perdarahan kecil dan waktunya lama. Yang kedua adalah trauma. Trauma adalah perdarahan juga dapat disebabkan oleh adanya trauma. Biasanya trauma terjadi karena adanya interaksi dengan benda luar tubuh, misalnya benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah rusak dan mengeluarkan darah. Etiologi selanjutnya adalah proses patologik. Nah, proses patologik ini termaksud dalam etiologi perdarahan karena beberapa penyakit yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan perdarahan, misalnya pada orang yang terkena virus Ebola. Etiologi selanjutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembekuan darah. Jadi, hemofilia merupakan salah satu contoh penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembekuan darah. Jadi, penderita hemofilia akan kesulitan melakukan proses penyembuhan luka akibat darahnya yang sukar membeku, sehingga terjadi perdarahan yang bila tidak ditangani segera dapat mengakibatkan kematian. Dan etiologi terakhir adalah kelainan pembuluh darah. Nah, kelainan pada pembuluh darah dapat mengganggu proses peredaran darah, bahkan menyebabkan perdarahan. Contohnya adalah varises yang merupakan suatu gejala di mana terjadi pelebaran pembuluh vena yang menyebabkan terganggunya peredaran darah.
Apabila varises terjadi di sekitar anus, akan mengakibatkan wasir yang penderitanya kemungkinan akan mengalami pendarahan saat melakukan buang air besar. Berikut adalah proses terjadinya gangguan sirkulasi akibat perdarahan. Nah, beberapa gangguan yang muncul adalah yang pertama telangiektasia. Nah, telangiektasia adalah pelebaran kapiler depth-fanula yang berukuran 2 hingga 3 mm, berupa bercak makula berwarna ungu sampai merah ungu yang memucat jika ditekan dan berdarah jika terkena trauma yang sangat ringan. Bercak-bercak ini paling sering ditemukan pada wajah, bibir, membran mukosa, ujung-ujung jari. Telangiektasia dapat ditemukan sebagai tanda lahir atau gangguan hemoragik herediter, penyakit Osler-Weber-Rendu. Selanjutnya adalah laba-laba arteri atau arterial spiders, merupakan lesi merah terang yang pusatnya berdenyut dan memancar luas ke arah luar seperti benang, memiliki panjang 5-10 mm, sering ditemukan pada wajah, tubuh, di atas garis pinggang, dan lain-lain. Lesi ini juga memucat jika ditekan bagian tengahnya. Depth mencerminkan kelainan vaskuler, sering ditemukan pada penyakit hati. Yang ketiga adalah peteki. Peteki merupakan lesi hemoragi keunguan, datar, bulat, tidak pucat, berdiameter 1-4 mm yang dapat bergabung menjadi lesi yang lebih besar disebut purpura. Nah, lesi-lesi ini ditemukan pada membran mukosa dan kulit, terutama di daerah yang bebas atau di daerah yang mendapat tekanan. Hematoma atau lepuh darah juga dapat ditemukan pada membran mukosa. Semua lesi ini menunjukkan kelainan trombosit baik dalam jumlah trombosit atau fungsinya. Yang terakhir adalah ekimosis. Ekimosis merupakan memar atau tanda hitam biru. Adalah daerah ekstravasasi darah yang luar di dalam jaringan subkutan dan kulit. Perdarahan baru berwarna biru atau hitam dan berubah warna menjadi hijau coklat dan kuning pada penyembuhan. Walaupun ekimosis yang luar dapat mencerminkan kelainan trombosit atau gangguan koagulasi atau keduanya. Selanjutnya adalah terdapat gangguan atau proses terjadinya gangguan sirkulasi akibat perdarahan. Yang pertama adalah pembuluh darah menyempit. Nah, ketika tubuh terluka dan mengeluarkan darah, artinya terjadi kerusakan pembuluh darah. Saat itu juga pembuluh darah akan mengejang sehingga terjadi vasokonstrinsik atau penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, ada sumbatan dari trombosit yang terbentuk. Nah, pada bagian pembuluh darah yang rusak, trombosit akan segera menempel dan membentuk sumbatan agar tidak banyak darah yang keluar. Agar proses pembentukan sumbatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, trombosit akan menghasilkan zat kimia tertentu untuk mengundang trombosit-trombosit lainnya. Yang ketiga adalah faktor koagulasi membentuk bekuan darah. Di saat yang bersamaan, faktor-faktor koagulasi atau pembekuan akan membentuk reaksi yang disebut dengan kaskade koagulasi. Pada kaskade koagulasi, faktor pembekuan fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Benang-benang fibrin ini akan bergabung trombosit untuk memperkuat sumbatan. Dan yang terakhir adalah proses pembekuan darah berhenti. Proses pembekuan darah berhenti agar pembekuan darah tidak terjadi secara berlebihan. Faktor koagulasi akan berhenti bekerja dan trombosit diambil kembali oleh darah. Setelah luka beransur-ansur membaik, benang fibri yang sebelumnya terbentuk pun akan hancur sehingga tidak ada lagi sumbatan pada luka. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pembekuan darah. Jadi, hemostasis dan koagulasi adalah serangkaian kompleks reaksi yang menyebabkan pengendalian perdarahan melalui pembentukan trombosit dan bekuan fibrin pada tempat cedera. Pembekuan diikuti dengan resolusi atau lisis bekuan
dan regenerasi endotel. Pada keadaan homeostasis, hemostasis, dan koagulasi melindungi individu dari perdarahan masif akibat trauma. Pada keadaan abnormal, dapat terjadi perdarahan yang mengancam jiwa atau trombosis yang menyumbat cabang-cabang pembuluh darah. Selanjutnya, hemostasis merupakan proses yang menghentikan perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi apabila endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses hemostasis ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit, serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Pada hemostasis terjadi vasokonstriksil inisial pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan sehingga aliran darah di sebelah distal cedera terganggu. Selanjutnya, kemudian hemostasis dan trombosis memiliki 3 fase yang sama. Nah, fase yang pertama adalah pembekuan pada proses pembentukan agregasi trombosit yang masih awal, masih longgar dan bersifat sementara pada tempat luka. Nah, trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka pembuluh darah dan diaktifkan oleh trombin yang terbentuk dalam kaskade peristiwa koagulasi pada tempat yang sama, atau oleh ADP yang dilepaskan trombosit aktif lainnya. Pada pengaktifan, trombosit akan berubah bentuk dan dengan adanya fibrinogen, trombosit kemudian melakukan proses agregasi untuk membentuk sumbat hemostasis ataupun trombus. Yang kedua adalah pembentukan jaring atau benang-benang fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuk sumbatan hemostatik atau trombus yang lebih kuat dan lebih stabil. Dan yang ketiga adalah pelarutan parsial atau total agregat hemostatik atau trombus oleh plasmin. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pembekuan darah atau mekanisme koagulasi. Jadi, koagulasi diawali dalam keadaan homeostasis dengan adanya cedera vaskuler. Vasokonstriksik merupakan respon segera terhadap cedera yang diikuti dengan adesi trombosit pada kolagen pada dinding pembuluh yang terpanjang dengan cedera. ADP dilepas oleh trombosit menyebabkan agregasi trombosit. Sejumlah kecil trombit juga merangsang agregasi trombosit yang berguna untuk mempercepat reaksi. Faktor 3 dari membran trombosit juga mempercepat pembekuan plasma. Dengan cara ini, terbentuk sumbat trombosit yang kemudian segera diperkuat oleh protein filamentosa yang dikenal sebagai fibrin. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan pembekuan darah, yaitu yang pertama mekanisme jalur ekstrinsik. Nah, pada mekanisme ekstrinsik, pembekuan darah dimulai dari faktor eksternal pembuluh darah. Jadi, tromboplastin atau membran lipoprotein yang dilepas oleh sel-sel jaringan yang rusak mengaktifasi prototrombin dengan bantuan ion kalsium untuk membentuk trombin. Nah, trombin mengubah fibrinogen yang dapat larut menjadi fibrin yang tidak dapat larut. Benang-benang fibrin membentuk bekuan atau jaringan-jaringan fibrin yang menangkap sel darah yang melalui pembuluh yang rusak. Yang kedua adalah mekanisme jalur intrinsik. Mekanisme jalur intrinsik berlangsung dengan cara yang sederhana daripada mekanisme ekstrinsik. Mekanisme ini melibatkan 13 faktor pembekuan yang hanya ditemukan dalam plasma darah. Setiap protein berada dalam kondisi tidak aktif. Jika salah satunya diaktifasi, maka aktivitas enzimatiknya akan mengaktifasi faktor selanjutnya dalam rangkaian. Dengan demikian, akan terjadi suatu rangkaian reaksi untuk membentuk bekuan. Baik, yang terakhir adalah mekanisme jalur bersama. Jadi, fibrin pembentuk penutup yang longgar di daerah luka yang akan memperkuat sumbat trombosit dan menutup luka. Jadi setelah dalam waktu yang singkat, gumpalan menjadi lebih kecil dan lebih padat.
Filamen fibrin kemudian berkumpul di sekitar agregat trombosit, dan trombosit yang menempel pada fibrin akan menarik serat lebih dekat. Ketika terjadi bekuan dalam tabung reaksi, terjadinya retraksi bekuan yang dapat diamati. Nah, cairan diperas dari bekuan dan menghasilkan serum menurut Kiswari pada tahun 2014. Selanjutnya adalah proses pembekuan darah atau koagulasi darah. Proses pembekuan darah normal melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut adalah proses pembekuan darah dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah trombosit membentuk sumbatan. Jadi trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Nah, sumbatan ini dibentuk guna menutup bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Selanjutnya adalah pembentukan bekuan darah. Nah, faktor-faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Yang ketiga adalah menghentikan proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan perdarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Nah, ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah tersebut. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan oleh teman-teman nanti. Sekian dari saya, terima kasih banyak.